Halo teman-teman, para pecinta film, kembali lagi bersama Erto Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Apa kabar semuanya? Di kesempatan video kali ini, Mimin kembali akan mengangkat satu alur cerita film yang berjudul There Will Be Blood, rilis pada tahun 2007. Film besutan sutradara Paul Thomas Anderson ini menceritakan kisah perjalanan dan perjuangan seorang pengusaha tambang minyak di masa akhir abad ke-19 yang memulai usaha tambang minyak dari nol di Amerika. Pengembaraannya dalam pencarian sumber minyak akhirnya mengantarkannya pada kesuksesan dan kekayaan. Film ini bertema dua sisi kehidupan antara keserakahan dan kekuatan agama yang berakar pada budaya Amerika. Oke tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita simak alur ceritanya. Ini dia, There Will Be Blood. Ciki Jos. Film dibuka berlatar pada tahun 1898. Adalah Daniel, seorang penjelajah di New Mexico sebagai penambang biji logam. Suatu hari ia mengalami kecelakaan kerja usai melakukan peledakan di dalam lubang tambang. Ia terjatuh saat menuruni tangga yang membuat kakinya patah. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1902, Daniel menemukan sumber minyak di lubang tambangnya di dekat Los Angeles. Ia pun lalu mendirikan perusahaan penguburan minyak. Suatu hari, seorang pekerjanya tewas dalam kecelakaan di lubang tambang. Pekerja itu memiliki seorang anak yang masih bayi dan diadopsi oleh Daniel. Anak itu bernama HW. Ia menjadikan HW rekan bisnisnya dalam menjalankan perusahaan tambang dan mencari investor. Pada suatu malam, Daniel didatangi oleh seorang pemuda yang menawarinya sebuah informasi tempat ladang minyak dan tempat itu bisa dibeli dengan harga murah. Ia meminta imbalan untuk informasi yang akan ia sampaikan. Walau awalnya Daniel ragu, namun setelah mendengar kalau perusahaan minyak Standard Oil sudah banyak membeli tanah di daerah itu, ia mulai tertarik. Pemuda itu kemudian meminta imbalan $500 kontan untuk informasi di manakah tempat tersebut berada. Daniel kemudian memberikan pemuda itu uang $500. Pemuda itu bernama Paul. Paul kemudian menunjukkan tempat di manakah daerah yang ia maksud, yaitu sebuah peternakan keluarga Sunday di Little Boston yang merupakan peternakan milik keluarganya. Di tempat itu adalah daerah gersang yang hanya ditumbuhi oleh rerumputan liar. Saat Paul akan pergi, Daniel mengatakan kepada Paul yang mengambil uangnya $500. Kalau nanti ia datang ke sana dan ternyata Paul berbohong, ia akan mencarinya dan mengambil uangnya lebih dari yang ia terima. Pada keesokan harinya, Daniel yang tak ingin menyanyiakan informasi yang disampaikan Paul, ia bersama HW anaknya mendatangi peternakan keluarga Sunday di Little Boston. Mereka berdua datang berjalan kaki dan menyamar sebagai pemburu burung. Ketika mereka sampai di halaman keluarga Sunday, kepala keluarga Sunday menyambut mereka dengan ramah. Mereka diizinkan mendirikan tenda di area lahan keluarga Sunday dan memberikan air, susu, serta kentang untuk Daniel dan anaknya. Ketika Daniel dan HW yang saat itu akan mendirikan tenda, didatangi oleh seorang pemuda yang membawakannya kayu bakar. Pemuda itu bernama Eli. Ia adalah saudara kembar Paul yang memberikan informasi tempat itu. Pada keesokan harinya, terlihat Daniel dan HW sedang berburu burung dengan senapan mereka. Saat HW mengejar burung yang berhasil ia tembak, ia terjatuh setelah menginjak kubangan lumpur di padang yang tandus itu. HW yang sudah berpengalaman mengikuti ayahnya mencari sumber minyak, segera berlari mendatangi ayahnya dan menunjukkan bekas lumpur yang masih menempel di sepatunya. Daniel kemudian melakukan tes pada lumpur itu dengan cara membakar lumpur itu pada sebuah ranting. Ternyata lumpur itu berhasil menyala. Ayah dan anak ini pun tertawa bahagia. Pada malam harinya, Daniel dan HW mendatangi keluarga Sunday yang bernama Abel. Saat makan malam selesai, Daniel meminta waktu kepada Abel untuk berbicara. Daniel kemudian mengutarakan niatnya untuk membeli tanah peternakan keluarga Sunday. Ia memberikan alasan kenapa ia tertarik dengan tanah keluarga Sunday, karena anaknya membutuhkan udara segar yang banyak atas saran dari dokter. Daniel menawarkan harga peternakan itu seharga $3.700 kepada keluarga Sunday. Namun, Eli yang mengetahui di tanah mereka di bawahnya mengandung minyak, meminta harga $10.000. Daniel kemudian menyetujui dan berjanji akan memberikan bonus tambahan $5.000 kepada gereja Eli jika ia berhasil melakukan pengeboran dan sumber minyak sudah mulai berproduksi. Mereka pun akhirnya bersepakat.
Pada keesokan harinya, Daniel pergi ke kantor real estate untuk mencari informasi pemilik tanah yang ada di sekitar tanah keluarga Sunday. Agen real estate itu kemudian menunjukkan sebuah peta. Daniel minta ditunjukkan areal bukit yang ada di belakang tanah keluarga Sunday, di mana tanah itu dimiliki oleh Bundy yang luasnya 300 hektar. Daniel kemudian mencatat nama-nama pemilik tanah lainnya di sekitar areal tanah keluarga Sunday, yang kemungkinan bisa ia beli dengan harga $6 per setengah hektar. Ia kemudian menghubungi pengacaranya agar datang mengurusi perjanjian kontrak pembelian tanah. Terlihat mereka mulai mengukur areal tanah-tanah yang akan dibeli oleh Daniel, dan HW mulai akrab dengan wanita dari keluarga Sunday yang bernama Mary. Daniel akhirnya berhasil mengumpulkan semua pemilik tanah yang akan ia beli, dan hanya menyisakan tanah milik Bundy. Bundy yang sudah tua dan tinggal bersama cucunya meminta Daniel untuk datang langsung menemuinya. Bundy juga menaikkan harga jual tanahnya. Ia berpesan kepada siapa saja yang ingin membeli tanahnya untuk datang langsung menemuinya. Daniel kemudian berbicara di hadapan para pemilik tanah. Ia memperkenalkan dirinya kalau ia sebenarnya adalah seorang pengusaha tambang minyak. Ia juga menceritakan rencananya yang akan menambang minyak di daerah itu. Daniel juga menceritakan kalau perusahaannya yang ia pimpin bersama anaknya HW adalah bisnis keluarga, di mana kebiasaan dari para pekerjanya membawa serta keluarga mereka ke daerah pertambangan. Tentunya mereka juga membawa anak-anak mereka. Daniel berjanji akan membangunkan sebuah sekolah untuk anak-anak para pekerja dan warga di daerah itu. Dan ia juga berjanji jika perusahaannya nanti berhasil menemukan cadangan minyak di sana, perusahaannya akan membawa banyak kesejahteraan bagi mereka semua. Ia akan menggali sumur untuk membuat irigasi pertanian agar mereka bisa bercocok tanam, membuat jalan baru dan lapangan pekerjaan serta pendidikan bagi warga di sana. Saat sesi tanya jawab, Eli bertanya apakah Daniel akan membangunkan jalan baru ke gereja. Daniel menjawab jalan ke gereja sebagai prioritas pertamanya. Daniel memilih bertempat tinggal di sana. Ia menempati sebuah bangunan rumah kayu sederhana bersama HW. Seiring berjalannya waktu, persiapan untuk memulai pengeboran pertama pun sudah siap. Menjelang 1 hari sebelum pengeboran pertama, Eli datang ke areal tambang bersama jemaatnya untuk memberkati para pekerja. Nampak raut ketidaksukaan wajah Daniel saat ia melihat Eli melakukannya, karena mengganggu para pekerja. Eli kemudian mendatangi Daniel di ruang kantornya. Ia menawarkan diri kepada Daniel untuk memberikan pemberkatan sebelum pengeboran pertama dimulai. Namun Eli meminta kepada Daniel agar ia memperkenalkannya kepada para tamu yang hadir sebelum pengeboran pertama dimulai. Dan meminta kepada Daniel saat ia berada di atas menara, Daniel diminta untuk mengatakan kalau Eli adalah anak kebanggaan bukit ini yang menjaga umatnya. Daniel pun mengiyakannya. Pada keesokan harinya, di depan menara pengeboran, terlihat para warga sudah berkumpul di depan menara pengeboran. Terlihat juga Eli bersama jemaat gerejanya berada di barisan paling depan. Lalu Daniel datang menuruni tangga dan mendatangi Mary Sunday, lalu menciumnya dan meraih tangannya untuk mendampinginya bersama HW saat memberikan kata-kata sambutan. Setelah berterima kasih kepada warga yang sudah hadir di acara pemberkatan sederhana itu, ia berjanji akan mengunjungi mereka satu persatu suatu hari nanti. Ia juga meminta doa bersama kepada Tuhan untuk kelancaran perusahaannya hingga nanti bisa berbagi kekayaan bersama-sama. Daniel kemudian mengatakan ia memberi nama sumur pertamanya dengan nama Nona Mary Sunday, sebagai seorang anak kebanggaan bukit ini. Hal ini tentu saja mengejutkan Eli karena kata-kata itu harusnya diucapkan Daniel untuk dirinya. Terlihat raut kekecewaan di wajahnya. Setelah selesai memberikan sambutan, HW kemudian naik ke menara dan menghidupkan tuas mesin bor sebagai simbolis dimulainya pengeboran pertama mereka hari itu. Pada suatu malam terjadi sebuah insiden kecelakaan kerja di dalam sumur bor pengeboran. Seorang pekerja yang bertugas di dalam sumur tewas setelah tertimpa pipa mata bor. Pekerja itu bernama Jogonda. Keesokan paginya, Daniel mendatangi gereja Eli yang saat itu sedang melakukan ritual pengobatan mengusir setan pada Nyonya Hunter untuk mengobati radang sendinya. Setelah semua jemaat pulang, Daniel meminta kesediaan Eli untuk hadir memberikan sambutan pada acara pemakaman Jogonda. Eli kemudian memberikan nasihat kepada Daniel kalau kejadian ini bisa dicegah kalau saja diberkatinya. Eli juga mengatakan kalau ia melihat para pekerjanya minum minuman keras dan mereka juga membutuhkan istirahat.
Namun Daniel berkata dengan tegas kepada Eli kalau mereka cukup istirahat untuk bekerja dan para pekerjanya tidak akan bisa bekerja untuk mengeluarkan minyak agar bisa berproduksi jika hanya mendengarkan ajarannya. Daniel kembali menegaskan apakah Eli bersedia mendatanginya secara pribadi pada acara pemakaman Jogonda. Sebelum pergi, Daniel juga menanyakan apakah ia merencanakan renovasi gerejanya yang terlihat sangat sederhana. Eli kemudian mengatakan mereka merencanakan renovasi untuk jemaatnya yang terus berkembang dan membutuhkan tempat yang lebih besar. Daniel kemudian mengatakan itu adalah salah satu pertunjukan neraka. Pada suatu hari, terlihat Eli sedang mengawasi pembangunan gereja barunya di dekat tambang pengeboran minyak. Daniel hanya melihat dari kejauhan dari depan kantornya menggunakan teropong. Saat Daniel berada di ruang kantornya, HW berada di atas menara pengeboran melihat para pekerja yang sedang melakukan pengeboran. Tiba-tiba seorang pekerja berteriak adanya semburan gas. Para pekerja pun berlarian menghindari semburan. Dengan cepat, semburan gas dari dalam sumur berhembus dengan kuatnya disertai suara ledakan. HW yang berada tepat di atas sumur seketika terpental. Dan Daniel yang melihat kejadian itu segera berlari menuju menara untuk menyelamatkan HW. Setelah seorang pekerja berhasil menurunkan HW dari menara, Daniel kemudian membawanya ke ruang mes. Terlihat Daniel yang sangat menyayangi HW memeluknya dengan khawatir. Akibat insiden itu, HW kehilangan pendengarannya. Sementara itu, sumur minyak mengalami kebakaran hebat yang meluluhlantakkan menara pengeboran hingga malam menjelang. Di saat seorang pekerja bersedih memandangi insiden kebakaran yang disebabkan semburan gas tersebut, Daniel menegurnya dan mengatakan kepada pekerjanya itu dengan intonasi penuh semangat, ada lautan minyak di bawah kakinya berdiri dan tak ada yang bisa mendapatkannya kecuali dirinya. Terlihat Daniel berpelukan bahagia saat menara pengeborannya roboh malam itu akibat dilalap api. Pada keesokan harinya, Daniel memanggil seorang dokter untuk memeriksakan telinga HW yang belum bisa mendengar. Terlihat HW yang shock meronta saat dokter tersebut memeriksanya. Seiring berjalannya waktu, kini Daniel telah berhasil membangun 3 menara pengeboran di area lubang tambangnya yang dulu terbakar. Dan anaknya HW belum mengalami perubahan. Telinganya menjadi cacat permanen dan tidak bisa mendengar akibat insiden waktu itu. Hal ini membuat Daniel yang sangat menyayangi HW bersedih. Ia meminta anak buahnya untuk menghubungi temannya Bob Brady di Francisco agar mencarikan seorang guru untuk mengajari HW. Suatu hari, Eli mendatangi Daniel yang saat itu sedang berada di tanah lapang di areal tambang bersama pekerjanya. Eli datang menagih janji Daniel untuk memberikan uang sebesar $5.000 pada gerejanya sebagai bagian dari perjanjian pertama mereka sewaktu membeli tanah peternakan keluarga Sunday. Daniel yang terlihat marah kemudian memukuli Eli sambil meneriaki Eli kenapa ia tidak datang menyembuhkan anaknya agar bisa mendengar lagi. Entah mengejek Eli atau memang dia berharap kepada Eli yang memiliki kemampuan sebagai penyembuh dan perantara dari para roh suci. Daniel kemudian menyeret Eli ke lumpur limbah tambang dan menjejali mulutnya dengan lumpur. Pada malam harinya, Eli yang masih dipenuhi lumpur melampiaskan kekesalannya kepada ayahnya Abel yang dikatakannya malas dan bodoh dan membiarkan Daniel masuk ke tanah mereka. Suatu hari, Daniel kedatangan seorang tamu yang sudah menunggunya di depan kediamannya yang bernama Henry. Ia mengaku dari Fond du Lac. Henry mengaku sebagai saudara tirinya. Henry mengatakan ia mendatanginya setelah membaca berita keberhasilannya di koran dan mengatakan kalau ayah mereka sudah meninggal. Daniel kemudian meminta tanda pengenal Henry. Kemudian ia memberi Henry makan. Ia kemudian kembali berbincang dengan Henry. Henry menceritakan bagaimana ia selama ini menjalani kehidupannya yang tidak semujur Daniel. Henry juga ternyata melakukan pengeboran minyak selama setahun dan mendapatkan kontrak di Texas dan Louisiana. Namun ia tidak mendapatkan hasil. Ia juga malah berakhir di penjara. Setelah makan, Daniel dan HW melanjutkan berbicara. Daniel menanyakan kepada Henry apa yang ia mau. Henry mengatakan kalau ia tidak menginginkan apa-apa, hanya ingin diberi kesempatan bekerja pada Daniel. Sementara di dalam rumah, HW memeriksa isi tas Henry dan menemukan sebuah buku harian. Sementara Daniel dan Henry masih berbicara di depan rumah hingga larut malam. Daniel menceritakan kepada Henry kenapa ia pergi meninggalkan ayah mereka karena ia tidak menyukainya tinggal bersama ayah mereka. Saat itulah ia menanyakan apakah Henry memiliki rasa iri dengan keberhasilannya.
Ia juga mengatakan ia memiliki persaingan dalam dirinya, di mana Daniel merasa tidak ingin ada orang lain yang sukses. Pada larut malam saat Daniel dan Henry sedang tertidur lelap di kamar, Howe tiba-tiba menyalakan korek dan membakar kamar tidur mereka. Henry yang terbangun terkejut setelah melihat api telah melalap sebagian isi kamar. Ia segera membangunkan Daniel. Mereka berdua berusaha memadamkan api dan Howe berdiri di depan pintu. Daniel yang meyakini ini adalah ulah kelakuan Howe kemudian mendatanginya. Namun Howe berlari keluar. Daniel kemudian mengejarnya dan berhasil menangkapnya, lalu menggendongnya ke dalam rumah. Pada suatu hari, Daniel terpaksa mengirimkan Howe ke sebuah asrama. Walau dengan berat hati, ia meninggalkan anaknya di kereta untuk diantar oleh anak buahnya ke sebuah asrama. Keesokan harinya, Daniel bersama Henry datang menemui undangan HMT Ford dan J.J. Carter dari Union Oil. Para perwakilan Union Oil itu mengutarakan niat mereka untuk membeli saluran minyak perusahaan Daniel dengan harga yang sangat fantastis. Walau HMT Ford mengatakan kalau Daniel tidak menjual saluran minyaknya kepada mereka, ia akan mengalami peningkatan biaya operasional pengiriman minyaknya karena mereka memiliki kontrol jalur pengiriman jalur kereta api. Daniel yang menganggap Union Oil hanya ingin menikmati hasil kerja kerasnya, ia lalu mengatakan tidak ingin menjualnya karena ladang minyak tersebut memiliki cadangan minyak yang sangat banyak. Saat negosiasi sedang berlangsung, HMT Ford menyinggung perasaan Daniel yang menyuruhnya menikmati kekayaan yang berjumlah jutaan dolar dari hasil menjual saluran minyaknya sambil merawat anaknya. Daniel akhirnya memutuskan untuk membangun pipa saluran minyaknya sendiri menuju laut. Namun ia terkendala dengan lahan tanah milik Bundy seluas 300 hektar yang waktu dulu belum berhasil ia beli, karena Bundy meminta Daniel menemuinya langsung. Kini tanah Bundy menjadi sangat penting untuk ia bebaskan karena berada di jalur rencana pemasangan pipa. Jika ia tidak berhasil membebaskannya, maka Daniel harus memasang pipa dengan jarak yang sangat jauh, yaitu sejauh 50 mil. Tentu saja hal ini sangat merugikannya. Daniel akhirnya memutuskan untuk menemui Bundy. Keesokan harinya, Daniel bersama Henry dengan menaiki kuda mendatangi rumah Bundy. Namun saat itu hanya ada cucunya Bundy yang ada di rumah. Bundy sedang pergi keluar dan beberapa hari lagi baru kembali. Daniel kemudian berpesan kepada cucunya untuk mengatakan kepada Bundy kalau ia akan datang 1 minggu lagi menemuinya untuk membicarakan properti yang Bundy miliki. Sementara itu, Henry sedang memasang patok jalur pipa di halaman rumah Bundy. Daniel dan Henry pun melanjutkan pengukuran dan pemasangan patok jalur pipa mereka. Ketika sampai di bibir pantai, mereka mandi berenang. Lalu mengobrol sambil berjemur. Saat itulah Daniel mengajak berbicara Henry tentang rumah di kampung mereka pada masa kecilnya di Pandelak, yang terlihat sangat indah di masa kecilnya. Rumah itu adalah rumah impiannya, yang mana rumah itu dibuat oleh John Hollister. Ia waktu itu sangat menginginkannya untuk tinggal di dalam rumah itu, makan di dalamnya dan membersihkannya. Saat itulah tatapan Daniel kepada Henry seperti menyimpan sebuah amarah dan kekecewaan. Pada malam harinya, saat mereka berada di sebuah ladang pertanian ketika Henry sedang tidur, Daniel kemudian mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke Henry, sambil bertanya apa nama pertanian di sebelah rumah Hill di Pandelak. Henry tidak bisa menjawab. Daniel kemudian mengulangi pertanyaannya. Henry menjawab ia sudah lupa. Daniel pun bertanya siapa ia sebenarnya. Kalau ia saudaranya, pasti ia bisa menjawab pertanyaan sederhana yang ia tanyakan. Dari sinilah akhirnya terungkap kalau Henry bukanlah saudara tirinya. Henry mengambil identitas saudaranya. Saat itu Henry berteman dengan saudara tirinya di King City selama berbulan-bulan. Saudara tirinya sangat ingin menemui Daniel, namun karena tidak memiliki cukup uang, niat itu tidak bisa terlaksana, dan ia meninggal karena TBC. Sebelum meninggal, saudara tirinya memberitahukan tentang Daniel, dan Henry mengambil ceritanya dan memakai buku catatan hariannya untuk menyamar sebagai saudara tirinya. Daniel yang marah akhirnya menembak kepala Henry, walau sebelumnya sempat memohon untuk diampuni. Daniel kemudian menguburkan Henry di lahan pertanian itu. Keesokan paginya, Daniel terkejut saat ia terbangun dari tidurnya. Bundy telah berada di hadapannya bersama cucunya. Terlihat Bundy sedang memegang sebuah senapan. Daniel kemudian langsung mengatakan keinginannya untuk mengontrak lahan milik Bundy. Bundy kemudian mengatakan kalau ia sudah meminta Daniel untuk datang dan berbicara sendiri padanya sebelumnya, saat pertama ia melakukan kontrak pembelian tanah-tanahnya.
Daniel beralasan ia tidak bisa menemuinya karena anaknya sedang sakit. Namun Bandi membantahnya kalau permintaannya untuk bertemu itu sebelum anaknya sakit. Ia bersedia mengontrakkan tanahnya kepadanya dengan satu syarat: Daniel bersedia dibaptis di gereja Eli. Daniel mencoba bernegosiasi dengan menawarkan sejumlah uang kepada Bandi. Namun Bandi tetap dengan pendiriannya. Ia harus bersedia dibaptis, meminta ampun atas semua dosa-dosa yang telah ia lakukan. Daniel lalu mengatakan atas dosa apa yang ia lakukan sehingga ia harus meminta ampun. Daniel hanya bisa terdiam saat Bandi kemudian menunjukkan senjata milik Daniel yang tadi malam ia gunakan untuk membunuh Henry. Seolah memberitahukan kalau Bandi memberi isyarat kalau ia mengetahui pembunuhan itu. Cerita berpindah di gereja Eli, di mana saat itu sedang berlangsung upacara pembaptisan Daniel untuk mengikuti persyaratan yang diajukan oleh Bandi agar ia bisa mengontrak tanahnya. You've come here and you've brought... Sinner. I am sorry, Lord. You accept the church. You accept Jesus Christ. Usai itu, terlihat para pekerja Daniel sedang melakukan pemasangan pipa saluran minyak. Dan Daniel mengawasi mereka sambil duduk di bawah sebuah pohon. Saat itulah datang sebuah mobil yang membawa HW. Ia lalu mendatangi HW dan memeluknya untuk melepaskan kerinduannya. Daniel kemudian membawa HW ke sebuah restoran untuk makan daging steak. Dan di saat bersamaan, terlihat HM Teapot juga memasuki restoran bersama teman-temannya untuk makan di sana. Saat melihat Daniel bersama anaknya, ia mendatanginya dan menyapa HW dengan suara yang dikeraskan. Hal ini membuat Daniel tersinggung dan marah. Pada suatu hari, terlihat Eli pergi meninggalkan kampungnya untuk menjalankan misi gereja keluar daerah. Nampak raut muka Daniel yang cemberut saat melihat Eli berpamitan dengan jemaatnya. Dan HW terlihat terus diajari setiap hari oleh seorang guru pendamping dengan ditemani oleh Mary. Dengan waktu yang terus berjalan, pada tahun 1927, HW dan Mary akhirnya menikah. Dan Daniel kini sudah bertempat tinggal di sebuah rumah mewah miliknya. Namun di masa tuanya ini, hubungan Daniel dengan anaknya HW mulai renggang. Pada suatu hari, HW datang menemuinya untuk meminta izin pergi ke Meksiko memulai usaha pengeboran minyaknya sendiri. Namun Daniel yang memiliki temperamen pemarah dan tidak mau tersaingi, menganggap HW ingin bersaing dengannya. Saat itulah ia melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada HW tentang asal-usul siapa HW sebenarnya. You won't listen. I should have known that because you have none of me in you. And I took you for no other reason than I... Terlihat HW sangat kecewa saat pergi meninggalkan Daniel. Sepeninggal HW, ia terlihat sering minum hingga teler. Suatu hari, saat Daniel sedang tertidur di ruang bowling, usai ia minum-minum, ia didatangi oleh Eli. Saat ia terbangun, mereka mulai berbincang. Eli mengatakan kalau Bandi kini telah tiada. Sekarang tanah keluarga milik Bandi diwarisi oleh cucunya. Dan cucunya Bandi adalah salah satu jemaat terbaik gerejanya. Eli mengajak sebuah kesepakatan bisnis dengan Daniel dengan mengatasnamakan gerejanya untuk melakukan pengeboran minyak di tanah Bandi. Daniel pun mengatakan ia akan dengan senang hati bekerja sama dengannya, asal dengan satu syarat, ia harus mengatakan di depannya kalau ia adalah utusan palsu dan Tuhan adalah tahayul. Walau awalnya Eli menolak, namun Eli yang sekarang dalam kondisi kesulitan uang, akhirnya bertanya kapan Daniel bisa melakukan pengeboran. Daniel menjawab itu tidaklah lama. Eli kemudian meminta bonus $100,000 ditambah 5% saham menjadi miliknya bersama bunga untuk kesepakatan itu. Daniel pun mengiyakannya. Eli pun mengatakan sesuai dengan apa yang diminta oleh Daniel. Namun saat itu, Eli bersuara pelan dan Daniel memintanya untuk bersuara seperti ia menyampaikan khotbah di gerejanya di depan para jemaatnya. I am a false prophet. Namun setelah usai Eli mengatakannya, betapa terkejutnya ia setelah mendengar pengakuan Daniel. Kalau minyak di tanah Bandi telah habis ia sedot melalui lubang tambangnya yang ia arahkan ke tanah Bandi. Eli yang merasa telah dipermainkan oleh Daniel akhirnya menangis karena ia telah menjadi pendosa dikalahkan oleh godaan uang. Daniel yang sudah lama menyimpan dendam akhirnya membunuh Eli dengan bidak bowling. Dan film pun usai. Oke, demikian tadi sebuah lot cerita film yang sangat panjang. Banyak hal yang bisa kita petik dari cerita film ini. Kita memang membutuhkan kekayaan ataupun uang, namun jangan sampai menghalalkan segala cara, apalagi sampai menggadaikan keimanan kita kepada Tuhan. Keserakahan akan membuat mata dan hati kita menjadi buta. Rasa syukur akan mendatangkan lebih banyak kebahagiaan. Sampai di sini, Mimin menemani Anda di video kali ini.
Berjumpa lagi dengan video alur cerita Mimin selanjutnya. Sampai jumpa.